Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang penyerahan hidup seorang prajurit. Yang pertama, seorang prajurit harus menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan pemimpin. Seorang prajurit harus menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan pemimpin. Saat ini kita mau belajar dari kisah hidup Daud. Ya. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 22, mulai ayat 1 dan ayat yang kedua. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi ini kisah Daud ketika dia dikejar-kejar, dia menjadi buronan, dia dikejar-kejar oleh Saul dan prajurit-prajurit Saul. Ya. Sepertinya apa yang terjadi dalam hidup Daud kok nggak sesuai dengan apa yang ketika dia dilantik, ketika dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Ternyata dia bukan menjadi raja, tetapi menjadi buronan raja. Saudara perhatikan, seandainya kita sudah dinubuatkan, kita akan menjadi seseorang, akan menjadi sesuatu. Lalu kita belum mencapai ke arah situ. Dan sepertinya kok malah makin berlawanan arahnya. Kan menjadi buronan raja dengan menjadi raja itu berlawanan, saudara. Ya. Buronan raja kan musuh raja. Jadi boro-boro mau masuk ke istana. Di luar istana saja dikejar-kejar. Kok sepertinya ini nggak sesuai. Samuel mengurapi Daud menjadi raja, bukan menjadi buronan raja. Tapi Daud menjadi buronan raja. Nah, kalau saudara berada di titik seperti itu, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Tuhan selalu menyertai Daud. Daud lari. Ya, dari gua ke gua, dari gunung ke gunung. Lalu tibalah dia di Gua Adulam. Dan Tuhan bekerja. Daud tidak mengundang siapapun juga. Tetapi ketika dia berada di Gua Adulam, saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu. Ya, mendengar hal itu, lalu bukan cuma mendengar saja, mereka digerakkan sedemikian rupa pergi kepada Daud. Daud tidak pernah ditinggalkan sendirian. Keluarganya datang. Saudara tahu kan keluarga Daud? Yang lainnya itu kakak-kakaknya loh. Kakak-kakaknya itu datang. Keponakan Daud datang. Jadi saudara-saudaranya, artinya kakak-kakaknya. Kan Daud itu anak lelaki yang bungsu. Artinya kalau saudara-saudaranya, kakak-kakaknya datang. Dan seluruh keluarganya berarti anak-anak dari kakak-kakaknya. Semua datang kepada Daud di mana? Di Gua Adulam. Saudara, kalau bukan digerakkan Tuhan, siapa yang mau bertemu dengan buronan raja di dalam gua lagi? Nggak ada. Oke, kalau hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan dan kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, sekalipun sepertinya jalannya kok beda nih dengan apa yang Tuhan janjikan, dengan nubuatan yang Tuhan berikan kepada kita, tenang saja, Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Tuhan tahu caranya bagaimana melindungi kita, bagaimana menyertai kita, bagaimana memelihara kita. Saudara-saudaranya yang tadinya tidak pernah menganggap Daud. Ya, kita ingat cerita ketika Daud mau diurapi oleh Samuel. Samuel datang ke rumah Isai, ayahnya. Ya, Daud itu bukan ada di rumah, adanya di padang penggembalaan.
Cuma Daud sendiri. Seluruh anak Isai ada di dalam rumah. Tetapi Tuhan memutarbalikkan fakta kehidupan. Daud yang ada di luar rumah, yang tidak menjadi apa-apa, tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Menjadi seseorang yang sangat dinanti-nantikan. Karena Samuel berkata, kita tidak akan melakukan apa-apa, termasuk makan nggak boleh. Semua harus berhenti kegiatan sampai Daud datang. Oh haleluya. Hidup Daud mulai berubah. Dan ketika Daud diurapi oleh Samuel, semua kakaknya ada di situ. Jadi Tuhan tahu kita harus diurapinya di mana, Tuhan tahu. Kita ditabiskannya di mana, Tuhan tahu. Daud diurapi di hadapan kakak-kakaknya. Dan ketika Daud ada di Gua Adulam, kakak-kakaknya diingatkan. Kan Daud yang diurapi menjadi raja. Samuel yang mengurapi. Mereka kan berapa orang kakaknya itu menjadi prajurit. Saudara tahu kan Eliab prajurit. Ya, Syama prajurit. Itu prajuritnya Saul. Tapi kan dia melihat Tuhan sudah meninggalkan Saul. Taunya dari mana? Saul sering diganggu oleh roh jahat. Roh Tuhan sudah tidak ada pada Saul. Jadi ketika mereka mendengar Daud ada di Gua Adulam, mereka pergi. Saudara tahu artinya mereka pergi? Mereka pindah. Bukan cuma datang silaturahmi saja, bukan. Mereka pindah untuk bersatu dengan Daud. Saudara kalau baca kisah hidup Daud, saudara akan tahu bahwa keluarganya memang ikut Daud. Lalu setelah itu, bukan hanya itu saja. Orang-orang yang mencari keadilan, karena Adulam itu artinya keadilan. Orang-orang yang mencari keadilan pada pergi ke Adulam, pada pergi ke Daud. Entah mereka mendengar atau tidak diberitahu. Kalau keluarganya mendengar. Tapi kalau yang lain, ayat yang kedua tidak dikatakan orang-orang lain itu mendengar. Jadi mau dia mendengar atau tidak, kalau Tuhan sudah menentukan, pasti orang-orang itu akan datang. Orang-orang ini datang kepada Daud. Ya, ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang. Ntar baru kita kasih tahu dah orangnya apa aja. Setiap orang datang. Sehingga jumlahnya kira-kira 400 orang. Daud tidak sendirian. Kita lihat yang datang itu adalah selain saudara-saudara Daud dan seluruh keluarganya, yang pertama adalah orang-orang yang dalam kesukaran. Artinya ini orang bermasalah. Orang bermasalah datang kepada Daud. Lalu orang-orang yang dikejar tukang piutang, artinya tukang hutang. Yang mengejar tukang piutang, artinya dia tukang hutang. Suka berhutang, mungkin ini hutang pinjol. Ya, hutangnya sedikit, bunganya gede. Jadi diuber-uber dia, nggak bisa bayar. Pergi ke gua. Bisa pas guanya Gua Adulam, di mana Daud ada. Berhimpun di sana semuanya. Lalu orang-orang yang sakit hati. Entah bagaimana, pokoknya kumpulan orang sakit hati. Orang yang sakit hati artinya ini orang yang penuh konflik batin. Nah ini bukan orang-orang yang bagus ini. Kalau seperti kayu, ini bukan kayu yang bagus untuk dibakar. Orang bermasalah semua. Yang nggak dikatakan bermasalah adalah saudara-saudaranya. Tapi kita juga nggak tahu apakah saudara-saudaranya lagi bermasalah. Tapi orang-orang yang di luar itu adalah orang-orang bermasalah. Orang-orang yang punya hutang. Orang-orang yang sakit hati, yang punya konflik batin. Tapi saudara tahu,
mereka semua berhimpun dan mereka tunduk kepada Daud. Kita catat dulu poin yang keduanya. Seorang prajurit harus percaya penuh kepada pemimpin. Seorang prajurit harus percaya penuh kepada pemimpin. Lihat saudara, ayat yang kedua terakhir dikatakan, maka ia itu Daud. Maka Daud menjadi pemimpin mereka. Jadi mereka yang datang, mereka yang penuh konflik, mereka yang bermasalah, ya, mereka yang punya hutang, mereka masuk ke situ. Kakak-kakaknya Daud masuk ke situ. Tetapi yang jadi pemimpin adalah Daud. Bukan orang lain. Ya. Bukan kakaknya Daud. Ya. Bukan orang-orang yang bermasalah. Kan orang-orang bermasalah itu kemungkinan kan seperti preman begitu, saudara. Orang yang ada dalam kesukaran. Orang yang bermasalah. Itu mungkin sudah biasa dengan kekerasan. Tetapi ketika ada di dalam Gua Adulam itu bukan milik Daud. Gua Adulam itu tempat umum. Siapapun boleh masuk ke situ. Tetapi ketika mereka masuk ke situ, Tuhan yang mengangkat Daud. Sehingga semua orang itu mengakui bahwa Daud adalah pemimpin mereka. Ya, dengan orang-orang yang seperti itu, sulit untuk mengakui seorang pemimpin, saudara. Sulit, benar-benar sulit. Tetapi mereka mengakui Daud yang menjadi pemimpin mereka. Lalu mereka menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Daud. Lihat, dalam 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Diberitahukanlah kepada Daud, begini, ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Jadi, ketika diberitahu kepada Daud bahwa orang Filistin berperang melawan kota Kehila, ya, Daud mau pergi, ya, semua kota Kehila itu dijarah, ya, oleh orang-orang Filistin. Jadi Daud mau pergi. Orang-orangnya mengikuti, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Daud, dibawa kepemimpinan Daud. Dia mengikuti, tetapi ada beberapa yang berkata, ya, bahwa kita di sini saja sudah ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila. Jadi, kalau saudara melihat ini, kita harus tahu, kita harus mengikut pemimpin dengan akurat. Percaya sepenuhnya kepada pemimpin. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan isi hatinya, ya, rencananya dan strateginya kepada pemimpin. Walaupun, ya, ada orang-orangnya yang memperlihatkan fakta. Daud, faktanya kita di Gua Adulam aja, ini masih daerah kita hidup dalam ketakutan. Sekarang kita mau perang lawan Filistin. Maksudnya begini, orang ketakutan kalau berperang tidak akan menang. Gideon
ketika harus memilih orang, ya, dari 10.000, lalu dikatakan, siapa yang mau ikut aku? Tuhan bilang, yang takut suruh pulang. Semua yang takut pulang. Kenapa? Karena kalau orang takut perang, bahaya saudara. Saudara tahu orang takut? Orang takut itu kalau pegang kita, kenceng sekali. Orang berenang, nggak bisa berenang, tenggelam. Kalau kita bantuin, kita tolong dia nggak akan pegang kita santai-santai. Dia pegang kita kenceng. Yang bikin kita juga jadi berat. Padahal kan kalau pegangnya tenang-tenang aja, gampang selamatinnya. Yang bikin susah kan pegangnya kenceng. Jadi berat kita ikut tenggelam. Orang ketakutan bisa membahayakan pasukan. Tapi lihat, kalau kita menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan pemimpin, kita mengikuti apa yang pemimpin katakan, hasilnya pasti baik. Tuhan berkata kepada Daud, pergilah, ya, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Keila. Tetapi orang-orangnya memperlihatkan fakta. Daud, faktanya nih, kita di sini aja ketakutan. Lalu sekarang kita ke Keila, mau tolong orang Keila, kita melawan Filistin. Sedangkan, saudara tahu kan, orang Israel aja takut melawan Filistin. Orang Israel itu takut melawan Filistin. Sekarang kita yang mau menyerang. Biasanya diserang. Saudara ingat waktu kapan saya cerita tentang Daud. Saul waktu mau berjumpa dengan Daud, mau menangkap Daud. Ada orang suruhannya berkata, Filistin menyerang, pulang. Jadi Saul pulang. Artinya apa? Orang Israel itu tidak pernah menyerang Filistin. Dia tunggu diserang baru dia perang gitu. Nah sekarang Daud, dia yang akan menghampiri orang Filistin. Ini secara logika manusia, nggak masuk nih. Tapi logika Tuhan tidak sama dengan logika manusia. Perhitungan Tuhan berbeda dengan perhitungan manusia. Secara hitungan kertas, ya, kita mana mungkin menang melawan Filistin. Mereka prajurit yang terlatih. Ingat, mereka semua yang ada di Gua Adulam bukan prajurit. Yang prajurit kakak-kakaknya Daud. Tukang hutang bukan prajurit, orang bermasalah bukan prajurit. Ya. Lalu orang yang sakit hati bukan prajurit, bukan prajurit. Tetapi ketika Daud bertanya kepada Tuhan, pergi. Walaupun ada yang berkata, jangan pergi. Karena dengan data-data yang ada loh, dengan fakta yang ada. Ini yang membuat nih kadang ya, saudara jangan berbuat begitu ya. Karena kadang dengan fakta-fakta yang dibeberkan, Daud itu jadi bertanya lagi kepada Tuhan. Nah kita tahu Tuhan tidak pernah berubah. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab apa? Pergi serang Filistin. Selamatkan Keila. Saudara baca itu. Ayat yang kedua. Daud bertanya, Tuhan jawab, pergilah. Kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Ya, ayat 3 itu diberitahu oleh orang-orangnya Daud. Karena mereka biasa hidup lewat fakta. Makanya begitu uangnya kurang, mereka hutang. Biasa pakai fakta, bukan pakai firman. Kalau orang pakai firman kan beda. Dia akan deklarasi sampai dia menang. Makanya ini yang membuat Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi nggak berubah, firman Tuhan tidak akan berubah. Kalau udah dibilang pergi, pergi. Itu supaya ketika Daud berdoa lagi, firman-Nya tetap sama, pergi. Aku akan menyertai engkau. Jadi,
kita harus menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan pemimpin. Percaya kepada pemimpin. Kalau diganggu seperti ini, untung Daud berdoa lagi. Bisa bayangkan kalau Daud akhirnya, betul juga nih. Daud ada di Goa Adulam, kenapa? Karena kan dikejar-kejar. Dia bersembunyi, supaya apa? Supaya tidak dibunuh. Kalau dilihat faktanya, betul juga nih. Lalu Daud nggak berdoa lagi, dia bilang, ya dah, udah kita di goa terus dah. Ini jadi manusia goa ini. Karena akan ada di goa terus. Tuhan tidak akan membiarkan kita tinggal di dalam persembunyian kita terus. Tuhan akan membawa kita keluar. Daud dibawa keluar. Dan akhirnya, Tuhan sudah berfirman lagi kepada Daud. Daud bilang, perang. Untung tidak ada yang bicara lagi. Semua ikut perang. Haleluya. Mereka perang. Ayat yang kelima kita tahu bahwa Daud menang. Kalau kita bisa lihat fakta terus, hati-hati. Karena fakta itu kelihatan jelas. Hati-hati. Kita harus melihat fakta harusnya sudah menjadi samar-samar. Tetapi apa yang firman katakan itu yang jelas bagi kita. Jadi kalau ada firman untuk kita, ya janji Tuhan kepada kita, itu kita deklarasikan terus sampai itu tertanam dalam hati kita. Pikiran kita juga masuk. Sehingga ketika ada fakta-fakta yang berlawanan dengan janji Tuhan itu, kita tidak akan goyah. Ya, kalau Daud melihat fakta, itu dia tidak akan menyembah Tuhan lagi. Diurapinya menjadi raja. Tetapi dalam perjalanan hidupnya justru menjadi buronan raja. Masih panjang loh perjalanan Daud untuk menjadi raja. Karena Saulnya belum mati kan. Dia masih jadi buronan. Dan ketika didengar Kehila diserang oleh Filistin. Kenapa kabar itu sampai ke telinga Daud? Tuhan akan memberikan kabar kepada saudara. Melalui siapapun juga. Kalau Tuhan akan bekerja di dalam hidup saudara untuk menaklukkan itu. Kabar yang lain nggak kedengaran kan? Kota-kota yang lain nggak kedengaran kan? Tapi kota Kehila kedengaran oleh Daud. Kenapa? Karena Tuhan punya firman untuk Daud. Supaya mengalahkan orang Filistin. Coba lihat dulu ayat yang kelimanya. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka. Dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Haleluya. Kalau firman datang, semua fakta akan menjadi tidak ada kuasanya. Semua fakta tidak berlaku. Tapi firman berlaku. Firman Tuhan datang kepada Daud dalam doa Daud. Firman Tuhan datang kepada Daud. Dan firman Tuhan yang terjadi bukan fakta. Ayat yang ketiga adalah fakta. Dari fakta itu harusnya Daud ketika berperang akan kalah. Tetapi ayat 2 dan ayat keempat itu adalah firman Tuhan kepada Daud. Dan itu yang terjadi. Firman pasti terjadi dalam hidup kita. Fakta akan dikalahkan oleh firman. Itu sebabnya kalau fakta kehidupanmu berbeda dari firman yang kau terima. Ambil firman Tuhan itu. Deklarasikan. Kalahkan fakta itu. Taklukkan fakta itu. Sehingga kita hidup dalam kemenangan. Firman Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Akan digenapi dalam hidup kita. Ayat yang kelima. Daud dan orang-orangnya melakukan seperti firman Tuhan. Bukan seperti fakta. Artinya mereka menanggalkan ketakutannya. Karena tidak dikatakan mereka pergi dengan ketakutan. Mereka tanggalkan ketakutannya. Mereka pergi dengan apa? Dengan firman. Ketika kita pergi dengan firman. Kita bertindak dengan firman. Maka Tuhan yang ada di dalam firman itu akan bekerja di dalam kita. Daud pergi bersama orang-orangnya. Bangsa Filistin dikalahkan oleh Daud.
Haleluya. Saudara tahu, Daud itu menjadi semacam apa ya untuk bangsa Filistin. Ini bangsa Filistin kalau ketemu Daud, itu pasti hatinya deg-degan, saudara. Deg-degan bukannya rindu. Tapi tiap ketemu Daud kalah terus. Saudara lihat, berapa kali Daud mengalahkan bangsa Filistin. Pertama, yang paling kelihatan banget, Daud mengalahkan Goliat. 1 lawan 1 kalah. Goliat besarnya mungkin 3 atau 4 kali dari Daud. Kalah Goliat. Kalau saudara baca lagi kisah hidup Daud. Waktu Daud menjadi raja, Filistin mau nyerang lagi. Kalah lagi. Saudara tahu, kalau musuh sudah kita kalahkan, artinya dia tidak akan pernah menang melawan kita. Kalau saudara percaya kepada firman, musuh yang sudah kita kalahkan tidak pernah akan menang melawan kita. Walaupun dia mau coba lagi. Goliat sudah dikalahkan. Sekarang Filistin ada diserang oleh Daud. Filistin kalah. Ya. Dan di situ dikatakan ditimbulkannya kekalahan besar. Sudah tahu kekalahan besar artinya banyak yang mati dibunuh. Karena waktu perang pasti ada yang mati dibunuh. Kekalahannya besar artinya banyak. Dan mereka pergi. Sisanya pergi. Jadi ada 2 kemungkinan. Sisanya pergi atau orang Filistin yang ada di Kehila itu sampai tidak ada sisa. Ya, di sini tidak dijelaskan hanya kekalahan besar. Tapi kemungkinan masih ada sisa, sisanya pergi. Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Tuhan mulai mengeluarkan Daud dari tempat persembunyiannya. Saya percaya ini yang akan terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Semua orang-orang percaya yang selama ini tersembunyi, Tuhan akan bangkitkan untuk keluar. Dan menyatakan kuasa Tuhan. Menyatakan kedaulatan Tuhan. Menyatakan bahwa firman itu berkuasa. Menyatakan bahwa ada kuasa di dalam firman. Ada kuasa di dalam mulutmu. Sehingga ketika engkau mendeklarasikan, maka sesuatu terjadi. Hal-hal yang ilahi terjadi. Mujizat-mujizat terjadi. Yang belum pernah terjadi. Sekarang terjadi. Karena Tuhan bekerja di dalam firman-Nya. Di dalam hidupmu. Melalui hidupmu. Tuhan terus bekerja. Menyatakan kuasanya. Semua fakta yang ada di depan matamu ditaklukkan karena ada kuasa firman, ada kuasa Tuhan di dalam firman itu, ada kuasa dari Tuhan dari tempat yang maha tinggi akan terus mengalir di dalam hidupmu dan melalui hidupmu, dan kau akan melihat Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Tuhan akan terus bekerja di dalam hidupmu, dan semua yang pernah kau kalahkan pasti akan dikalahkan terus, tidak akan pernah menang melawanmu. Nah, Tuhan yang memberikan kau kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan, maka tidak pernah akan ada kekalahan dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Dan sudah jelas, Yesus sudah katakan, Yesus sudah mengalahkan dosa. Yesus sudah mengalahkan iblis. Yesus sudah mengalahkan maut. Apa yang telah dikalahkan Yesus tidak akan menang melawan kita. Karena di dalam kita ada Roh Kristus. Di dalam kita ada Roh Kudus. Yang dulu ada di dalam hidup Yesus. Jadi semua yang sudah dikalahkan oleh Yesus, artinya tidak perlu kita kalahkan lagi karena sudah kalah. Kita hanya perlu deklarasikan kemenangan kita. Kita hanya perlu deklarasikan kemenangan kita. Firman akan bekerja di dalam kita. Tuhan bekerja dalam hidup Daud. Walaupun sepertinya kau ini berlawanan. Ini bukan makin dekat ke istana, tapi makin jauh dari istana. Karena dikejar-kejar Saul, artinya makin lama makin jauh dari istana. Tapi firman Tuhan pasti jadi. Tidak mungkin tidak. Firman Tuhan pasti jadi. Dan di dalam prosesnya, ini yang perlu saudara ketahui. Karena Tuhan mau proses kita. Supaya ketika kita berada di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita itu menjadi pribadi yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau sebelum diproses, kita tidak tahu. Saudara waktu belum punya uang,
Saudara bisa berkata, saya akan berikan kepada Bapak rohani saya semuanya waktu belum punya uang. Saya akan berikan harta saya untuk gereja waktu belum punya uang. Ketika uang sudah ada, apakah masih punya pikiran seperti itu lagi? Belum tentu, saudara. Saudara akan melihat, saya punya kebutuhan belum nih? Karena kebutuhannya naik. Dulu kebutuhannya yang penting ada makan, ada tempat tidur, udah cukup. Tapi ketika pendapatannya naik, kan kebutuhannya nambah. Kita belum punya kendaraan nih. Rumah kita kayaknya kekecilan nih. Beli yang lebih besar. Kalau tidak diproses terlebih dahulu, kita hanya bisa berjanji-berjanji saja, tapi tidak pernah menepati. Itu sebabnya Daud akan diangkat menjadi raja Israel. Israel adalah umat pilihan Tuhan. Jadi ini bukan bangsa yang sekedarnya saja, tetapi ini bangsa pilihan. Itu sebabnya Daud harus diproses sedemikian rupa supaya ketika dia menjadi raja, dia tetap menjadi orang benar. Masuk ke gua. Yang datang kepadanya bukan prajurit-prajurit. Orang-orang bermasalah, orang-orang punya hutang. Ya, semua ada di dalam goa. Tapi puji Tuhan, ketika mereka keluar goa, kok mereka bisa perang ya? Bisa perang loh mereka. Tukang hutang loh. Orang bermasalah. Orang sakit hati. Orang sakit hati kalau diajak berperang repot, saudara. Bisa temannya sendiri ditombak gitu. Karena orang konflik batin. Tapi kok mereka bisa menang? Poin yang ketiga, catat. Seorang prajurit harus memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk dan diajar, serta mau berubah. Seorang prajurit harus memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk dan diajar, serta mau berubah. Ingat, waktu bergabung mereka adalah orang-orang biasa. Kakak Daud ada yang jadi prajurit, tetapi anak-anaknya bukan prajurit. Ya, saudara-saudara Daud yang datang kepada Daud, itu sebagian besar, 99%. Itu bukan prajurit. Itu sebabnya untuk kita menjadi prajurit, kita itu harus punya hati yang lembut, ya, mudah dibentuk, mudah diajar, serta mau berubah. Sekarang mereka yang hidupnya asal-asalan, orang bermasalah, apakah hidupnya teratur? Pasti tidak teratur. Makanya dia punya masalah. Ya. Tukang hutang, apakah hidupnya teratur? Tidak teratur. Dia tidak bisa mengatur uangnya, makanya dia punya hutang. Ya. Orang yang sakit hati, apakah hidupnya teratur? Tidak. Ini orang sulit tidur. Karena sakit hati kan, artinya ada yang dipendam. Ya. Dia kesel sama siapa? Dipendam. Jadi sakit hati. Kan kalau dia kesel nggak dipendam, nggak sakit hati. Ini orang-orang yang susah diatur. Tetapi ketika berjumpa dengan Daud, mereka mau menundukkan diri di bawah kepemimpinan Daud. Sehingga waktu masuk ke dalam goa, mereka bukan siapa-siapa. Tetapi ketika keluar dari goa, mereka jadi prajurit. Kan Daud berperang gak mungkin sendirian. Saudara tahu perang? Perang itu gak mungkin sendirian. Daud gak mungkin sendirian. Sama orang-orangnya. Orang-orangnya Daud itu siapa? Ya yang datang ke gua Adulam itu. Makanya kalau saudara mau berubah, mau dibentuk sedemikian rupa, diajar, dilatih, maka saudara akan menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orangnya Daud menjadi orang yang berharga. Tadinya kan tidak berharga, saudara. Diuber-uber sama tukang piutang, ya, bermasalah, sakit hati. Ini orang yang tidak ada harganya sepertinya. Tetapi ketika dia mau dilatih oleh Daud,
Jadi di gua itu Daud melatih mereka. Nggak mungkin Daud diam saja, mereka tidak diapa-apain, cuma tidur, makan, terus keluar mereka jadi prajurit. Nggak mungkin. Di dalam gua, Daud ajarin mereka bagaimana cara pegang tombak, bagaimana cara pegang pedang. Diajarin, dilatih. Mereka yang tadinya semua berpikir tentang dirinya. Orang bermasalah semua berpikir tentang dirinya sendiri. Orang yang suka hutang berpikir tentang dirinya sendiri. Karena kalau hutang kan nggak mikirin. Nanti gimana keturunannya, gimana keluarganya. Ya. Lalu orang yang sakit hati itu kan mikirin diri sendiri. Aduh, dia nyakitin gua. Dia nggak mikir. Mungkin dia juga nyakitin itu orang. Sehingga itu orang nyakitin dia. Semuanya untuk dirinya sendiri. Tetapi sekarang di bawah kepemimpinan Daud. Mereka harus berlatih bukan untuk dirinya sendiri. Mereka berlatih di bawah kepemimpinan Daud untuk apa? Mereka sendiri tidak tahu untuk apa. Tetapi yang pasti mereka melakukan itu untuk Daud. Bukan untuk diri mereka sendiri. Dilatih. Latih pedang. Latih tombak. Latih memanah. Dilatih. Setelah mereka sudah siap. Itu sebabnya. Ketika di masa latihan, itu harus sungguh-sungguh. Karena Daud juga tidak tahu kapan waktunya dia harus keluar gua. Tiba-tiba datang kabar, Kehila diserang Filistin. Selamatkan Kehila. Ya. Tuhan berkata kepada Daud, selamatkan Kehila. Daud di tengah-tengah prosesnya, yang makin jauh dari istana raja. Dia tetap berhubungan dengan Tuhan. Dia tidak pernah mengutuk Tuhannya. Dan dia tidak mengutuk bapa rohaninya, Samuel. Dia nggak bicara kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya. Apaan Nabi Samuel? Rapi saya jadi raja, tapi saya jadi buronan raja. Tidak ada perkataan seperti itu. Daud tetap menghormati Samuel. Ya. Daud melawan Kehila. Kalau saudara perhatikan, di situ yang dicatat cuma nama Daud. Nama orang-orangnya tidak dicatat. Mereka semua tiba-tiba berubah. Mereka tidak mencari nama lagi. Nggak apa, cuma Daud saja. Nama Daud yang disebut, tidak apa. Mereka sudah bisa terlindungi dari orang yang mengejar mereka. Mereka sudah bersyukur. Tapi ingat, Tuhan selalu mau kita itu yang lebih lagi. Nggak cukup cuma bebas dari masalah. Tuhan mau jadikan kita prajurit. Karena hanya prajurit yang bisa ikut bapa rohaninya berperang. Hanya prajurit yang bisa dibawa oleh bapa rohaninya ketika berperang. Ya. Kenapa Daud bisa mengajak orang-orangnya? Karena orang-orangnya sudah berubah menjadi prajurit. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 25. 1 Korintus 1 ayat 25. Ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Lalu ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Artinya
segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, sekecil apapun, selemah apapun, dia lebih besar daripada manusia. Lalu Paulus katakan gini, ingat saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, artinya banyak yang bodoh. Lalu tidak banyak orang yang berpengaruh, artinya nggak ada apa-apanya. Orang nggak berpengaruh, dia ngomong nggak ada yang terpengaruh, ya. Jadi ngomongannya tidak dengar. Tidak banyak orang yang terpandang. Secara keuangan nggak banyak juga, kurang. Karena tidak terpandang. Kan kalau orang kaya pasti terpandang. Nah, ketika kita sampai di gereja Tuhan, mungkin saudara ada seperti ini. Tidak bijak, ya, tidak berpengaruh, tidak terpandang, tetapi sama seperti orang-orangnya Daud di Gua Adulam, saudara jangan hidup di situ terus. Saudara harus berubah. Kalau engkau tidak bijak, hikmat dari Allah akan membuat saudara menjadi bijak. Jadi saudara harus mengembangkan kapasitas roh sehingga hikmat dari Allah turun atas hidupmu sehingga engkau menjadi orang bijak. Ya, bukan orang pintar loh, orang bijak. Jadi ketika ada masalah, tahu solusinya. Orang pintar belum tentu tahu solusi. Ya. Lalu, engkau bukan orang berpengaruh. Sekarang engkau harus punya pengaruh. Bagaimana caranya menjadi orang berpengaruh? Perkataanmu harus diurapi, perkataanmu harus punya kuasa. Supaya perkataan kita punya kuasa, jangan mengatakan yang tidak ada isinya. Perkatakan firman. Ketika perkatakan firman, di situ ada kuasa. Ketika ada kuasa, maka engkau menjadi orang berpengaruh. Lalu engkau hidup dalam kekurangan, tidak terpandang. Engkau harus ubah itu. Engkau punya firman, mulai deklarasikan. Yesus sudah ada di dalam hidupku. Yesus tidak pernah memberikan kekurangan. Aku percaya aku akan hidup di dalam kelimpahan. Roh kemiskinan pergi dari hidupku. Pergi dari rumahku. Karena aku akan menerima semua yang Tuhan berikan dalam hidupku. Sehingga saudara akan naik menjadi orang terpandang. Ya, jadi surat Paulus kepada Korintus bukan mau minta jemaat Korintus itu, ya sudah saudara sudah tidak bijak, saudara tidak punya pengaruh, tidak terpandang, ya sudah nanti Tuhan yang akan mengubahkan saudara. Nggak bisa saudara. Tuhan memang akan mengubahkan kita. Tetapi kitanya pun harus punya hati yang lembut. Mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Kalau Tuhan mau ubahkan hidup kita, lalu saudaranya tidak mau berubah, bagaimana? Karena ingat, kita diberikan hak untuk memilih. Hak untuk menentukan. Sehingga ketika Tuhan mau mengubah saudara, saudaranya harus berubah. Harus ikuti, berubah. Ketika saudaranya mau berubah, maka saudara yang tadinya tidak bijak akan menjadi bijak. Karena saudaranya juga berubah. Saudara yang tadinya tidak pernah belajar, saudara berubah, saudara mau belajar. Sehingga saudara mulai wawasannya mulai makin bertambah. Ya. Doanya terus, kapasitas rohnya terus direntangkan. Firman Tuhan terus dihidupi. Saudara akan berubah. Saudara akan mulai menjadi pengaruh. Karena firman pasti terjadi. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka ada kuasa di dalam kita. Nah, Roh Kudus itu jangan dibiarkan begitu saja. Roh Kudus itu harus diaktifkan. Tidak bisa Roh Kudus dibiarkan. Roh Kudus sudah berkata, saudara tidak dengar. Roh Kudus sudah tuntun, saudara tidak mau. Kalau seperti itu, nanti sepertinya Roh Kudus itu pasif. Artinya saudara tidak berubah. Tapi kalau saudara mengikuti Roh Kudus
bilang ke kanan, saudara ke kanan. Ketika Roh Kudus bilang diam, saudara diam. Saudara ikuti. Maka firman Tuhan yang berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Maka ketika saudara berkata-kata, kuasa yang ada di dalammu itu menyertai perkataanmu. Sehingga perkataanmu itu mengandung kuasa. Sehingga engkau menjadi orang yang berpengaruh. Bukan orang yang terpengaruh. Tapi orang yang berpengaruh. Kau mulai dilihat oleh orang-orang lain. Mulai dilihat. Mulai terpandang. Kenapa? Karena engkau sudah melakukan bagianmu. Engkau tidak dikejar-kejar oleh tukang piutang. Kenapa? Karena engkau sudah tidak punya hutang. Engkau melakukan cash flow-mu dengan baik. Ya. Jadi keuanganmu telah engkau atur sedemikian rupa sehingga engkau tidak pernah kekurangan lagi. Lalu tabunganmu mulai makin tambah. Sehingga kapasitasmu makin direntangkan. Baik secara roh, baik secara pengetahuan, baik secara lahiriah. Bukan fisik ya. Tapi direntangkan. Keuanganmu makin naik. Engkau menjadi orang terpandang. Berubah. Maka Tuhan akan bekerja. Haleluya. Ya. Lihat di 1 Samuel 23 ayat 5 yang tadi. Mereka yang tadinya tidak bisa apa-apa. Mereka kan itu bukan orang bijak. Kalau mereka orang bijak, mereka pasti nggak datang ke gua itu. Mereka tidak akan lari. Mereka bukan orang yang berpengaruh. Ya, kalau berpengaruh, mereka akan lawan semua lawan-lawannya. Nggak datang ke gua. Lalu mereka bukan orang yang terpandang. Orang minus punya hutang. Gimana mau terpandang? Tetapi ketika keluar dari gua, mereka menjadi orang yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Daud, mereka menaklukkan Filistin. Prajurit-prajurit yang sudah terlatih dikalahkan oleh mereka. Mereka latihan kan baru berapa lama saja. Sedangkan orang Filistin dari kecil banyak yang sudah dilatih untuk perang. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan membuat akselerasi. Saudara akan cepat menjadi orang bijak. Saudara akan cepat menjadi orang berpengaruh. Saudara akan cepat menjadi orang terpandang. Tapi ingat sekali lagi, saudara harus berubah. Ya, jangan menantikan, oh ya, nanti Tuhan akan mengubah. Saudara bukan satria baja hitam. Yang saudara muter saja langsung berubah. Enggak begitu. Ada proses. Saudara ikuti prosesnya, berubahlah. Poin yang keempat. Seorang prajurit harus terus mengasah keahliannya. Seorang prajurit harus terus mengasah keahliannya untuk dapat terus naik ke level yang sama dengan pemimpinnya. Ya, harus terus naik ke level yang sama dengan pemimpinnya. Lihat 2 Samuel 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Lalu ayat selanjutnya, Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Karena Daud sudah letih. Saudara tahu, pemimpin saudara juga manusia yang bisa letih. Daud letih. Dan musuh melihat, karena Daud letih, bisa dibunuh. Tetapi, ayat 17, tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Luar biasa saudara. Kita harus terus meningkatkan kapasitas kita. Sampai levelnya sama dengan pemimpin. Bukan posisinya ya saudara. Tapi keahliannya, skillnya sama seperti pemimpin. Abisai, anak Seruya, dia punya kapasitas yang sama dengan Daud.
Daud pernah mengalahkan raksasa, yaitu Goliat. Sekarang Abisai bisa mengalahkan raksasa juga. Levelnya sama dengan Daud. Tetapi posisinya tetap yang pemimpin adalah Daud. Dia tidak merebut kepemimpinan Daud. Ya. Jadi perhatikan dari apa yang terjadi dari orang-orang yang ada di goa. Awalnya tidak dapat berperang. Ya. Lalu dapat berperang, terus selanjutnya mengalahkan raksasa. Naik terus, saudara. Hidup saudara harus naik terus. Karena Tuhan akan bawa saudara untuk naik terus. Amen. Saudara tidak akan stuck. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan saudara stuck. Amen. Tuhan akan bawa saudara naik terus. Sehingga saudara bisa makin terlatih. Nah, sekarang lihat saya catat raksasa yang dikalahkan. Yisbi Benob. Yang tadi kita baca, dikalahkan oleh Abisai, anak Zeruya. Ini masih saudaranya Daud. Ya. Lalu Saf dikalahkan oleh Sibkai, orang Husa. Ya, ini orang yang datang kepada Daud. Nggak tahu termasuk orang yang bermasalah, orang yang punya hutang, atau orang yang konflik batin. Nggak tahu yang mana. Tapi orang ini berubah, bisa mengalahkan raksasa. Ya. Lalu Goliat, ini bukan Goliat yang dibunuh oleh Daud. Goliat yang lain. Karena yang dibunuh oleh Daud tidak akan bangkit lagi. Ya. Goliat dikalahkan oleh Elhanan bin Yare Oregim. Jadi dikalahkan oleh orang-orangnya Daud. Bukan oleh Daud lagi. Ini raksasa loh. Yang waktu Goliat tampil, raksasa Filistin, itu seluruh bangsa Israel takut. Tapi sekarang di bawah kepemimpinan Daud, satu raksasa dihadapi oleh satu orang. Punya kemampuan yang sama seperti Daud. Lalu dikatakan raksasa yang tinggi perawakannya. Jarinya masing-masing 6. Kita kan 5. Dia 6. Jadi total jarinya itu ada 24. Kita cuma 20 kan. Kakinya berjari 6. Tangannya berjari 6. Ini raksasa. Gede. Dikalahkan oleh Yonatan, anak Simea, kakak Daud. Keluarga ponakannya Daud ikut. Bukannya cuma datang silaturahmi saja, pindah ke Gua Adulam. Dia ikut di dalam peperangan melawan Filistin. Dan raksasa itu yang menjadi kekuatannya orang Filistin. Dikalahkan, saudara. Bukan oleh Daud lagi, tapi oleh orang-orangnya. Ya. Jadi total semuanya 4 raksasa dikalahkan, ditambah pertama Daud sudah mengalahkan raksasa terlebih dahulu. Ada 5 raksasa. Nah, saudara ingat, ketika Daud mengambil batu, Daud mengambil 5 batu. 1 untuk membunuh raksasa di tangan Daud. Tapi 4 raksasa lainnya dibunuh oleh orang-orangnya. Bukan dengan batu lagi. Karena mereka harus berlatih. Sehingga mereka bisa berperang. Ya, 5 batu itu lambang. Bahwa Daud akan mengalahkan 5 raksasa. 1 sudah dikalahkan, 4 lainnya. Tidak perlu Daud lagi. Tapi cukup orang-orangnya yang dilatih oleh Daud. Mau raksasanya sebesar apa, mau berjari 6, sehingga totalnya 24, tidak peduli. Bisa dikalahkan oleh 1 orang. Tuhan yang menyertai Daud, menyertai orang-orangnya juga. Kan ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Tuhan yang menyertai Daud, yang mengalahkan Goliat, sekarang menyertai orang-orangnya. Saya percaya, ketika saudara merentangkan kapasitasmu, makin besar lagi, maka saudara akan menjadi orang yang disertai Tuhan. Tuhan yang menyertai pemimpinmu, sekarang memimpin engkau, menyertai engkau dimanapun engkau berada.
Sehingga hasilnya sama. Di tangan Daud, Goliat, sang raksasa itu ditaklukkan, dipenggal kepalanya. Di tangan orang-orangnya Daud, mereka juga dikalahkan. 1 lawan 1, saudara. Persis sama seperti Daud. Hanya beda alatnya. Kalau Daud pakai batu, pakai alih-alih pakai batu. Mereka nggak dilatih pakai alih-alih. Saudara lihat, Daud dulu pakai alih-alih. Tapi Daud terus berkembang. Karena Daud tahu kalau perang pakai alih-alih, lama-lama nggak menang juga. Mau berapa batu yang dibawa. Harus belajar pakai pedang. Harus belajar pakai tombak. Belajar pakai panah. Orang-orang Daud punya kapasitas yang sama. Nah, kemampuan ini, keahlian ini, yang sama ini harus sama di dalam cara kerja dan cara pikir. Karena ingat, raksasa dari Filistin yang bisa mengalahkan raksasa itu hanya Daud. Seorang diri. Orang Israel yang lainnya belum mengalahkan raksasa. Ketika Daud melatih orang-orangnya. Orang-orangnya harus tahu cara kerja Daud, cara berpikir Daud. Kalau mereka tidak punya cara pikir Daud, mereka akan berpikir tidak mungkin mengalahkan raksasa. Tapi mereka mengadopsi pikirannya Daud. Sekalipun raksasa, ini orang tidak bersunat, ini melawan bangsa pilihan Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Aku akan mengalahkan kau. Pikirannya sama. Cara kerjanya sama juga. Ini raksasa. Harus dipukul yang kosongnya. Ditaklukkan. Dibunuh. Harus sama, saudara. Kalau tidak sama, maka orang-orangnya Daud tidak akan bisa mengalahkan raksasa. Tapi karena punya cara kerja yang sama, cara kerja itu soal latihan, saudara. Ya, latihan pedang, latihan tombak. Itu kan cara kerja. Cara pikir itu bagaimana memikirkannya. Dengan mereka tidak takut menghadapi raksasa. Artinya mereka mengadopsi pikiran Daud. Karena pikiran bangsa Israel waktu Goliat datang, mereka semua takut. Hanya pikiran Daud yang tidak takut kepada Goliat. Semua pikiran bangsa Israel, prajurit-prajuritnya termasuk Saul, takut menghadapi Goliat. Itu sebabnya cara kerja kita, cara pikir kita harus sama dengan pemimpin. Supaya apa? Supaya apa yang telah ditaklukkan oleh pemimpin, engkau juga bisa taklukkan. Ya, itu tidak menjadi musuh yang berarti bagimu. Ya. Sebagai pemimpin, Daud sudah terlebih dahulu mengalahkan raksasa. Jadi dia tahu bagaimana caranya menaklukkan raksasa. Itu sebabnya Daud kan tahu dia musuh utamanya adalah Filistin. Dia sudah mengajarkan kepada orang-orangnya bagaimana mengalahkan raksasa. Karena di Filistin ada raksasa. Jadi bukan hanya berperang melawan orang biasa saja, tapi diajar bagaimana melawan raksasa. Sehingga mereka juga bisa menaklukkan. Saudara bisa lihat perbedaannya. Prajurit yang terlatih melihat Goliat, mereka takut. Tetapi orang Daud yang dilatih oleh Daud, ketika lihat raksasa, justru berkata kepada Daud, udah ya Daud, engkau jangan ikut perang lagi karena engkau sudah letih. Dia bukannya melawan Daud, tapi karena melihat Daud sudah letih, sudah sekarang aku yang lanjutkan. Aku punya kapasitas yang sama seperti engkau. Engkau bisa menaklukkan raksasa. Aku pun bisa menaklukkan raksasa. Karena aku sudah dilatih oleh engkau. Aku mengadopsi cara kerjamu. Aku mengadopsi cara pikirmu. Maka aku akan mengalahkan raksasa itu untuk engkau. Firman Tuhan mengatakan Daud mengalahkan 5 raksasa. Padahal yang 4 bukan Daud yang kalahkan, orang-orangnya. Tapi semua orang-orangnya Daud tidak masalah. Karena mereka tahu urapan yang ada di dalam kehidupan Daud
telah turun ke dalam hidup mereka. Tuhan yang menyertai Daud, menyertai hidup mereka juga. Sehingga mereka menang melawan raksasa itu. Saya percaya ketika Tuhan terus mengembangkan kapasitas kita, saudara berkembang bukan untuk menyerang pemimpinmu, tapi untuk menaklukkan musuh. Semua orang-orang Daud bukannya menyerang Daud untuk mengambil alih tahta raja. Enggak. Orang-orang Daud mengalahkan musuh untuk Daud. Ada satu kesatuan antara Daud dan orang-orangnya. Gereja harus menjadi satu kesatuan. Sehingga Tuhan bekerja. Dan tahukah saudara, ketika gereja menjadi satu kesatuan, Yesus berkata, di atas batu karang ini, di atas gereja yang seperti ini, aku akan memberikan kunci maut dan kunci kerajaan maut. Sehingga pintu neraka ditutup oleh gereja yang seperti ini. Kita harus menutup pintu neraka. Kita ambil alih orang-orang yang sedang menuju neraka. Kita balikan untuk kembali menjadi ciptaan Tuhan yang mulia. Dia Allah kita yang luar biasa. Dan saya percaya Dia bekerja di dalam kita. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau merentangkan kapasitas kami. Dan kami ikut. Ketika Engkau memproses kami mau diproses. Ketika Engkau mau mengubah kami mau diubah. Sehingga kami memiliki kapasitas yang terus direntangkan. Dan kami akan bersatu dengan kekuatan yang penuh untuk menaklukkan, untuk menutup pintu neraka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Sama seperti Engkau selalu menyertai Daud. Sampai dia menjadi raja. Kami percaya Engkau akan menyertai kami terus. Sampai rencanamu benar-benar terjadi dalam hidup kami. Digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Kami menyerahkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.